pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang tentara di Sinak, Kabupaten Puncak, tewas dianiaya orang tak dikenal. Pembakar wanita di Sorong ditangkap polisi. Cuaca di Merauke mulai membaik, nelayan kembali melaut. Anggota Kodim Puncak yang bertugas di Koramil Sinak sebagai Babinsa tewas ditikam orang tak dikenal di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Rabu kemarin. Jenazah korban langsung dievakuasi dari Kabupaten Puncak ke Timika. Hari itu juga jenazah Serka Jeki dibawa ke RSUD Timika guna dilakukan pemulasaran. Rencananya jenazah akan diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saksi mata mengatakan korban dianiaya saat hendak belanja di pasar. Korban mengalami luka di bagian dada kanan dan lengan kanan. Polisi dan tentara masih mengejar pelaku yang langsung melarikan diri ke arah Gunung Sinak. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tim Reskrim Polres Sorong Kota menangkap salah satu pelaku pembakaran seorang wanita hingga tewas. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di perumahan Victory, kilometer 10 Kota Sorong pada Rabu kemarin. Pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Sorong untuk menjalani pemeriksaan. Kapolresta Sorong Kombes Hapi Perdana Yudianto mengatakan pelaku berperan sebagai pemantik api, sehingga korban terbakar dan akhirnya meninggal dunia. Alhamdulillah, puji Tuhan. Pagi ini tim kami yang bekerja kemarin yang kami sampaikan pagi ini membawa hasil kita menangkap satu orang, kemungkinan nanti bisa berkembang, kita lagi kembangkan untuk tersangka lainnya. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat teman-teman bisa segera kita tangkap semua. Perannya sebagai apa? Dia perannya sebagai pembakar dan pelaku utama jadi dia menyiramkan bensin sekaligus dia pembakar. Polisi masih terus memburu pelaku lain, diantaranya yang menyiram bensin dan menganiaya serta memprovokasi warga saat korban melintas di kompleks Kokoda Selasa kemarin. Wania, wanita berumur 40 tahun, tewas dianiaya dan dibakar sekelompok warga di Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong kemarin. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Solo Besolu, namun nyawanya tidak tertolong karena tubuhnya terbakar hingga 90%. Wanita bernasib malang ini dituduh sebagai pelaku penculikan anak, padahal ia mengalami gangguan jiwa. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Jenazah Damri, pria Parubaya, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan yang menjadi korban penembakan dan pembacokan yang dilakukan KKB akhirnya dievakuasi ke Mimika. Evakuasi dari Kabupaten Puncak menggunakan pesawat milik maskapai Sam Air. Jenazah kemudian langsung dibawa ke RSUD Timika untuk dilakukan visum. Kapolsek Bandara Timika mengatakan setelah menjalani visum, jenazah Damri akan langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Korban penembakan masyarakat ya. Hari ini evakuasi dari Ilaga ke Timika, Bandara Moses Kilangin, yang selanjutnya dari Bandara Moses Kilangin ke RSUD. Dari RSUD nantinya rencana keluarga dimandikan di sana ganti kopi akan dikirim hari ini juga dengan menggunakan pesawat dari air ke Makassar, lanjut ke Kabupaten Baru. Damri sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia merupakan warga sipil yang kerap menjadi target kekejaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Sementara itu, pasca penembakan, situasi di Kabupaten Puncak sudah aman. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tanggal 29 Desember 2022. Salah seorang terdakwa kasus mutilasi 4 warga di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Mayor Helmanto Franciscus Daki, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari kesatuannya. Sidang putusan yang digelar Rabu kemarin di Pengadilan Militer 319 Jayapura membacakan vonis terdakwa. Dalam sidang yang berlangsung terbuka, Hakim Ketua Kolonel Sultan mengatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana serta melanggar pasal 340 junto pasal 50 Undang-Undang KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, yang memberatkan, terdakwa juga pernah terlibat kasus asusila. Terbukti secara sadar dan bersalah melakukan tindak pidana. Satu, pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan sengaja melalaikan meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib dia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang benar dapat merugikan kepentingan dinas. Pembinaan terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara seumur hidup, pidana tambahan dipecat dari dinas militer, menetapkan barang bukti berupa surat-surat tak dilekatkan dalam berkas perkara, barang-barang 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih nomor PA159 dikembalikan kepada Kopda Tahir, 1 unit HP Samsung 23 abu-abu warna abu-abu silver dikembalikan kepada terdakwa. Uang sebesar 22 juta terdiri dari pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar dirampas negara. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban mutilasi Gustav Rudolf Kawer mengapresiasi putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa dengan hukuman 4 tahun penjara. Jadi putusan hakim ini kita pikir sudah cukup mewakili kepentingan korbannya sesuai dengan dasar hukumnya pasal 340 fakta pembunuhan berencana seperti diuraikan hakim itu tadi terbukti. Kemudian kita lihat lagi pertimbangan-pertimbangan sosiologis, bagaimana hakim mempertimbangkan rasa keadilan dari korban itu sudah mewakili, kemudian dari sisi HAM juga kita lihat juga sudah mewakili, dan yang lain-lain itu hakim melihat tidak ada alasan pemaaf buat terdakwa. Terdakwa pernah melakukan tindakan asusila juga ya, jadi tadi dari putusan ini kita apresiasi majelis hakim. Kita katakan bahwa hakim termasuk kali ini berani ya. Ini patut jadi contoh buat peradilan umum, peradilan militer dan peradilan HAM sendiri. Bagaimana berani memutuskan yang empati kepada korban ya. Saya pikir kalau putusan baik, tentu ini juga berpengaruh ke citra negara, citra TNI, dan juga rasa percaya masyarakat terhadap peradilan. Kasus mutilasi terhadap 4 warga Mimika terjadi 22 Agustus tahun lalu. 6 tentara dan 4 warga sipil diseret ke meja hijau. Hingga kini para pelaku masih menjalani persidangan. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Saat warga Merauke kesulitan mendapatkan BBM di SPBU, kios BBM Eceran justru menyediakan BBM yang dibutuhkan masyarakat. Kios bensin bahkan semakin menjamur di Merauke karena mau tidak mau semakin dibutuhkan masyarakat, apalagi dalam kondisi terdesak saat BBM langka di pasaran. Yono, salah satu penjual BBM Eceran di kawasan Seringgu, mengatakan sedikitnya 15 hingga 20 liter BBM Eceran laku terjual setiap hari. Bensin botolan ini satu hari masih cukup banyak Pak ya, minat masyarakat? Lumayan Pak, lumayan. 10 liter Per hari Pak ya? 15 liter. Kalau per botolnya jual berapa Pak Yono? 13.000 Pak. 13.000 ya. Pak Yono, itu kalau jualannya dari pagi sampai jam berapa Pak? Jam 9. Jam 9 Pak ya? Sampai malam Pak ya? Kios bensin Eceran di Merauke semakin diuntungkan dengan pasokan BBM yang tidak menentu. Masyarakat juga lebih memilih BBM secara eceran, kendati mahal daripada harus antre berjam-jam lamanya di SPBU, itu pun kalau kebagian jatah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Saat ini penjualan masker di Merauke menurun drastis. Padahal saat pandemi, penjual masker kewalahan melayani pembeli yang tidak ada habisnya mencari masker. Saat ini penjualan masker menurun hingga 60%, selaras menurunnya angka kasus COVID-19 di Indonesia. Fitri, karyawan sebuah apotek di Merauke mengatakan, kendati penjualan menurun, masker masih dicari orang namun tidak seperti dulu. Kamu masih jual masker ya? Iya, masih. Untuk minat masyarakat sendiri tuh beli masker bagaimana? Untuk pembelian masyarakat masih tetap membeli masker. Masih beli ya? Iya. Tapi kalau dibanding pada saat pandemi dengan sekarang ini cukup jauh berkurang. Cukup jauh Cukup berkurang. jauh. Iya. Tapi tiap hari ada yang belanja. Tiap hari saat belanja. Berapa banyak biasanya orang beli itu? Sering Pak, mereka sering membeli masker. Masker eceran itu ya? Iya. Bahkan per box-box juga masih. Oh, masih beli gitu ya? Iya. Terus kalau yang diminati itu masker anak-anak apa yang dewasa? Masker dewasa Pak. Biasanya. Masker dewasa ya? Iya, yang sensi. Kalau penjualan di saat pandemi dengan sekarang ini menurun sampai berapa maskernya itu? Artinya penjualannya ada sampai 50%? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Walaupun angka kasus COVID-19 di Merauke terus menurun dan membaik, namun masyarakat tetap dianjurkan menggunakan masker, khususnya di tempat tertutup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Imigrasi Timika kembali melayani pembuatan paspor secara normal. Selama pandemi, pelayanan pembuatan paspor memang terganggu dan minat warga untuk membuat paspor juga menurun karena pembatasan mobilitas masyarakat. Saat ini setelah COVID-19 mereda, pembuatan paspor mulai meningkat. Per hari, petugas imigrasi bisa melayani lebih dari 10 orang yang datang untuk membuat paspor. Untuk memudahkan warga, pihak imigrasi Timika membuka layanan pembuatan paspor melalui aplikasi M-Paspor. Udah pemohon juga sudah lumayan sih dari bandingkan pada saat masa pandemi ya. Sudah karena banyak yang beribadah atau umroh seperti apa gitu. Kemudian wisata gitu. Itu mungkin yang tidak tertunda sebelumnya kan. Jadi baru mereka bikin paspor sekarang karena rencana mau berangkat. Tapi memang meningkat dalam bulan. Kalau sih lihat sih ya ramai sih lumayan. Kalau peningkatan sih hanya biasanya satu hari ada berapa, mungkin sekarang sudah agak lebih dari 10. Karena juga kan ada sistem paspor ya, jadi pembayaran pendaftaran kan melalui paspor. Nah, jadi mereka mendaftar dulu, kapan jadwalnya datang baru mereka datang, seperti itu. Aplikasi. Jadi aplikasi mereka mendaftar, nanti setelah mendaftar, nah mereka yang menentukan nanti kapan mereka mau datang, jam berapa mereka mau datang, mereka menentukan nanti. Aplikasinya nama apa? M-Paspor. 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 Jadi datang ke sini atau bisa memang kan kita tidak menutup kemungkinan buat orang-orang yang memang handphonenya kan Android ini, Android kan. Jadi kadang-kadang ada juga kita fasilitasi mungkin orang-orang tua yang terkait penggunaan handphone masih belum ini, ya mereka datang ke sini juga masih kita layani, dalam artian walk-in gitu ya. Layani tempat mereka bawa berkas, tetap kita layani. Umumnya warga yang datang untuk membuat paspor adalah mereka yang sempat tertunda melakukan perjalanan ke luar negeri karena penerapan PPKM selama pandemi COVID-19. Dari Mimika, Papua Tengah, Ikobat Momolin melaporkan. Cuaca di perairan selatan Papua membaik. Tinggi gelombang laut tidak seperti hari-hari sebelumnya yang bisa mencapai 3 meter. Cuaca yang baik tentu tidak dilewatkan begitu saja oleh para nelayan untuk mencari ikan setelah 2 pekan lamanya menganggur dan hanya berdiam diri di rumah. Syarifuddin, salah satu nelayan di Kampung Binaloka, memberanikan diri untuk mencari ikan. Ia berharap cuaca semakin membaik karena ia membutuhkan uang untuk menafkahi keluarga. Bagus, Di. Jadi sudah mulai mencari ikan ini? Sudah mulai aktivitas kembali. Oh, sudah kembali. Sudah berapa hari mencari ikan, Pak? Ini baru mulai. Baru mulai hari ini, Pak ya. Kalau hasilnya seperti apa, Pak, kira-kira kalau Kita di sini kan jaring dasar. Jaring dasar ya, tradisional, Pak ya. Kalau hasilnya bagaimana, Pak? Kira-kira cukup banyak untuk hasil ini? Ya lumayan kalau dari ini saja. Dari mencari, Pak. Iya. Ini jadi sebentar mau berangkat ini, Pak. Ya sebentar subuh. Ini semua rata-rata sudah pergi melaut nelayannya? Sebagian saja. Oh, sebagian saja. Yang lain kenapa belum mau? Belum keluar dulu. Kenapa? Masih takut? Ya begitu, mungkin begitulah. Masih takut. Tapi kalau cuaca ini, Pak, menurut nelayan kira-kira memang sudah stabil? Sudah mendingan. Sudah mendingan. Iya. Tapi kira-kira untuk ramalan dari nelayan sendiri ke depan masih ada ombak besar kan? Masih ada. Masih ada, Pak ya? Waktu Tenggara. Oh, Tenggara, Pak ya. Itu kapan rencananya itu?
Kalau Tenggara kan bulan 3, bulan 4. Bulan 3, bulan 4. Cuaca buruk yang terjadi selama beberapa pekan membuat nelayan Binaloka terpuruk. Mereka tidak mendapat pemasukan karena tidak bisa mencari ikan. Akibatnya banyak nelayan menderita, bahkan sebagian harus makan 1 hari sekali karena tidak ada uang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Anak-anak Amukme dan Kamoro dan 5 suku kekerabatan akhirnya lulus seleksi untuk menjalani pendidikan di sekolah kedinasan. Bupati Jonis Retop didampingi Kepala BKP SDM Mimika Ananias Faut bertatap muka dengan 23 anak yang lulus tes untuk dibina di lembaga bimbel bersama orang tua mereka. Ke-23 anak yang lolos seleksi ini nantinya akan dibiayai Pemda Mimika untuk belajar di lembaga bimbel di Kediri, Jawa Tengah selama 3 bulan. Lembaga bimbel tersebut telah dikontrak Pemda Mimika dan ini merupakan uji coba Pemda Mimika untuk meningkatkan pendidikan dan kualitas SDM anak-anak asli Papua. Bupati Mimika berpesan kepada orang tua dari 23 anak-anak ini agar selalu memberikan semangat dan dukungan agar bisa lulus di sekolah kedinasan yang menjadi pilihan mereka. Selalu ada sekolah-sekolah kedinasan secara khusus IPDN misalnya, yang mereka anak-anak kita ini selalu tes tidak pernah lulus. Target saya sekarang, target kami, bahwa anak-anak kita ini harus bisa masuk kepada sekolah-sekolah kedinasan. Kenapa kita arahkan ke sekolah-sekolah kedinasan? Supaya mereka bisa langsung bekerja. Selesai pendidikan mereka bisa bekerja. Persoalannya sekarang adalah bahwa bagaimana supaya mereka bisa masuk di sekolah kedinasan. Pengalaman membuktikan bahwa selama ini mereka tidak lulus. Nah, begitu mereka tidak lulus terus didiskreditkan seakan-akan itu bahwa pemerintah tidak berpihak pada orang asli. Sehingga kami coba berpikir solusinya bagaimana. Ternyata solusinya memang kita harus satu-satunya, kita harus memberikan bimbingan belajar sebelum mereka mengikuti tes. Yang 23 tadi seperti yang arahan Pak Bupati bahwa mereka bisa masuk, itu harapan kita dan doa kita ya. Saya bisa menyampaikan terima kasih banyak, sungguh luar biasa atas kesempatan yang diberikan pertama kali bagi putra-putri 7 suku yang ada di Mimika ini. Semoga mereka bisa berhasil dan harapan kita masa depan kabupaten ini sudah luar biasa dengan keberhasilan mereka, dan harapan yang tadi sampaikan bagi mereka yang akan datang itu tes, harapan kita seperti ini terus sampai kapanpun yang terganti pimpinan pejabat di sini. Harapan kita seperti itu. Dan ini satu peluang yang sangat luar biasa selama ini belum pernah terjadi. Dan ini terima kasih. Tadi sudah Bapak sudah sampaikan beberapa contoh. Jadi kami juga, saya secara pribadi, anak saya sebelum lulus juga saya sampaikan bahwa harapan saya harus masuk ke kedinasan. Itu harapan dan selamat. Pemda Mimika berharap agar putra-putri Amukme dan Kamoro dapat bersaing dengan anak-anak di Jawa dan daerah lain, serta berharap bila kembali nanti bisa membangun daerahnya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.